segera diminta untuk mengirimkan kurikulum vitae saya serta istri, kemudian teman-teman yang saya ajak itu. Karena tadi dia bilang, Mr. Ambasadornya, pokoknya Gus Miftah berangkat, tiket, hotel, fasilitas nanti semuanya dari kami. Seperti itu. Ya alhamdulillah lah, kita juga nggak nyangka itu. Saya sendiri sudah menyiapkan tabungan karena memang saya nazar ya, istri saya harus berangkat haji itu. Tapi ternyata Allah kasih kemudahan dengan cara ini. Gue sama istri ya? Saya sama istri. Karena saya bilang, saya bisa berangkat kalau sama istri. Kalau cuma saya sendiri saya nggak mau. Mendingan saya bayar karena saya udah beberapa kali kan, istri saya belum. Karena saya memprioritaskan istri saya. Deadline dari mereka? Kenapa? Deadline dari mereka? Minggu ini untuk kirim kurikulum vitae ke mereka. Karena kurikulum vitae CV-nya itu akan dilihat oleh ambasador, kemudian dibawa ke Kementerian Haji, baru di ACC. Baru di ACC. Gus, ngomongin Denny, Mas Denny Gus. Ya ini habis ini saya mau ke sana. Ramai viral Gus. LGBT. Soal LGBT. Mengundang saya kemarin sempat telepon. Jadi hari ini agenda saya, selain saya ke Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, memang saya mau ketemu beliau. Rencana nanti malam saya akan podcast jam 8, yang mungkin besok langsung tayang. Jadi saya tanya kan, sebenarnya apa pesan yang kamu pengen sampaikan ke masyarakat dengan mengundang siapa itu, Ragil apa Bungsu apa Sulung itu kan nggak tahu. Ragil apa Sulung gitu. Ya karena bapak Mak kan saya juga nggak tahu. Hanya Ragil apa Sulung saya juga nggak tahu. Nah itu saya bilang begitu ke dia. Dia bilang, saya sama sekali nggak mengkampanyekan LGBT. Saya tidak mengkampanyekan dan saya tidak mengatakan itu baik atau saya setuju dengan perilakunya si Ragil, dia bilang. Tetapi saya hanya pengen menyampaikan ke masyarakat bahwa fakta ini ada. Bahwa fakta seperti ini ada. Dan kemudian saya juga pengen tahu kenapa kemudian dia pindah ke Jerman. Oh ternyata alasannya karena di Jerman begini. Tidak lebih dari itu. Saya bilang sama dia, persoalan LGBT itu dari zaman Nabi Lot sampai sekarang itu sensitif. Kesalahan kamu satu, saya bilang. Apa? Kenapa kamu nggak ngomong sama saya? Karena faktanya adalah di medsos saya selalu di-tag, tuh nasihati muridmu. Wah itu dah DM saya berapa banyak. Coba sampai di beberapa media online mengatakan apa? Jadi Corbuzier ngundang orang LGBT karena salah milih guru. Saya ada linknya, tapi kirim seperti itu. Maka saya bilang, kesan kamu satu gitu. Nah, saya nanti malam akan membahas satu persoalan Sodom, persoalan umat Nabi Lut, yang kemudian Rasulullah sampai melaknatnya dalam satu hadis sampai diulangi 3 kali. Laknat Allah kepada orang yang berperilaku seperti umatnya Nabi Lut, itu diulangi oleh Rasulullah sampai salasan 3 kali. Nah, akan saya sampaikan itu. Mungkin dia juga nggak tahu gitu. Yang jadi saya meyakini ayat tentang kaum Sodom, jadi pasti tidak tahu atau minimal belum tahu. Gitu. Literasinya mungkin kurang. Maka ini akan saya sampaikan. Lah, kalau dia minta nasihat akan saya nasihati. Kalau nasihat dari saya jelas, kalau saya pribadi, saya nggak tahu dia sepandar atau tidak, saya minta untuk di-take down. Berarti mau di-take down itu? Permintaan saya. Tapi saya belum ngomong sama dia ya, ini baru saya sama media. Nanti akan salah satu nasihat saya minta untuk di-take down. Karena apapun itu sensitif. Walaupun Dedi juga tidak setuju dengan perilaku Sodom itu. Tapi apapun itu dia ngundang. Maka nanti akan kita sampaikan itu. Saya tidak bisa memvonis Mas Dedi salah ya. Mas Dedi salah. Karena mungkin niat dia adalah ini discuss persoalan ini, bahwa persoalan ini nyata ada di lapangan. Yang mungkin sebenarnya sebelum dibahas di podcastnya Dedi pun itu begitu banyak fenomena itu ada di masyarakat. Lah justru kalau saya hari ini adalah semangat untuk mengedukasi masyarakat gara-gara kasus ini untuk tidak terjerumus ke wilayah itu. Saya bilang sama Dedi, saya bisa memahami perbedaan. Saya bisa menerima perbedaan, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Itu saya pribadi ya. Saya bilang sama dia. Kalau saya bisa menerima perbedaan, kan kawan-kawan tahu saya orang yang toleran. Dengan agama lain pun saya toleran. Tetapi kalau persoalan penyimpangan saya tidak bisa menerima. Makanya dulu seorang narapidana yang keluar dari LP kan sempat ramai. Dan saya sama Dedi waktu sama-sama mengecam. Kenapa kemudian keluarnya diglorifikasi seperti itu? Artinya Dedi pun mempunyai pemahaman yang sama, tidak setuju dengan perilaku itu. Lah mungkin hari ini dia dengan mengundang itu alasannya saya nggak tahu, yang itu nanti malam mau saya klarifikasi ke beliau. Gus,
Di luar informasi, mungkin Mas Dedi memberikan hanya memberikan informasi, fakta bahwa benar di luar sana ada fenomena seperti ini. Akhirnya banyak juga netizen yang mengaitkan dengan Gus sendiri. Gus merasa dirugikan? Kalau rugi nggak rugi itu ya gimana ya? Karena sekarang begini, mungkin Dedi itu saya pikir gurunya banyak kok. Saya yakin kan banyak kan yang bikin podcast selain saya. Gitu. Ada ini. Tapi tetap saja orang mengidentikan dengan saya. Gitu. Iya. Apapun yang dia lakukan pasti larinya ke saya. Hari ini saya baca begitu banyak terutama di media online, di Instagram, di TikTok macam-macam. Tuh salahnya milih guru kayak Miftah. Waduh. Ke bawah gitu loh. Kita nggak makan nangkanya kena mulutnya kan. Makanya karena persoalan seperti itu saya bela-belain nanti malam saya harus datang ke dia. Kalau dia minta nasihat ke saya, kalau nasihat lu gimana? Ya tak take down kalau saya. Toh saya kalau guyon saya emang duit kamu kurang kalau katakanlah AdSense. Dan saya yakin enggak kalau Dedi enggak urusan dengan AdSense ya. Karena mungkin karena terlalu terbukanya, terlalu demokratisnya seorang Dedi yang kemudian pengen menyampaikan pesan bahwa ini LGBT itu ada dan masih nyata itu. Sampai kemudian orang-orang cari celah hukum karena di Indonesia nggak bisa, kemudian dia lari ke Jerman mencari celah hukum yang ada di sana. Bahkan ada satu negara yang rela untuk tidak menjadi penyelenggara Piala Dunia kalau sampai ada kampanye LGBT. Berarti Mas Dedi ada literasi dengan fenomena itu dong, Mas? Apanya? Untuk dalam podcast itu, dengan Mas Dedi berani membuka itu gitu ya. Mungkin dia tidak sadar bahwa efek atau dampak dari podcast itu begitu besar seperti hari ini. Kan selama ini saya melihat yang diundang sama Dedi itu kan bukan berarti Dedi sepaham. Bukan berarti Dedi mendukung, tapi ruang publik yang dijadikan ruang untuk diskus, yang kemudian dia mengatakan ini bagian dari diskusi orang yang smart. Lah, mungkin karena LGBT ini terlalu sensitif, lah dia tidak memahami itu. Artinya kalau kemudian saya dianggap sebagai guru, boleh dong saya menegur dia gitu ya. Kalau kemudian ini dianggap salah. Sampai hari ini saya belum mengatakan salah atau benar, tapi bahwa ini mengganggu ruang publik, iya. Menjadi bising gara-gara ini, iya. Makanya kalau kemudian dia katakanlah nasihat lu sama gua apa? Ya take down. Kalau dia minta nasihat seperti itu. Kalau tidak di take down? Ya, kan saya tidak bisa memaksa dia. Nggak merusak hubungan secara pribadi? Oh enggak. Kita kan berbeda pendapat biasa. Dan kita tuh biasa berbeda pendapat, Mas. Dan saya biasa berantem dengan Dedi soal berbeda pendapat sampai berdarah-darah itu biasa. Tapi karena kita sama-sama dewasa ya asik-asik aja itu. Jadi jangan anggap kemudian hubungan saya dengan Dedi itu pasti seia sekata. Enggak. Banyak yang kita tidak sepakat. Oh, dia punya pendapat A, saya punya pendapat Z, tidak hanya A dan B itu. Tapi ya karena kita saling memahami bahwa semua orang punya pendapat, ya kita fan-fan saja. Lah justru kemudian saya pengen ketika orang berbeda pendapat itu seperti itu gitu. Jangan kemudian malah bermusuhan. Termasuk persoalan ini. Karena persoalan ini jelas saya tidak sepakat kalau kemudian karena begitu kerasnya Rasulullah Muhammad SAW kepada perilaku ini. Bahkan kalau kemudian kita lihat istrinya Nabi Lut itu kan bukan pelaku LGBT, tetapi ikut dilaknat gitu. Karena dia mendukung. Walaupun dia tidak mendukung, saya tanya. Oh, saya tidak mendukung, saya tidak mempromosikan. Saya hanya segera menyampaikan kepada publik bahwa LGBT itu masih ada. Secara sembunyi-sembunyi pun di Indonesia masih banyak. Nah, tapi kalau nggak di take down berarti Mas Dedi tidak mendukung Gus untuk menentang tadi penyimpangan itu, Gus. Loh kan kita juga belum tahu nanti itu apa enggak, kan baru mau kita bahas gitu. Gus sendiri diundang atau Gus sendiri yang inisiatif? Kebetulan saya ada beberapa hal yang pengen saya diskusikan ke Dedi sejak sebelum Ramadan. Ramadan pun saya nggak bisa ketemu karena jadwal kita sama-sama padat. Nah, kemarin saya pas pulang umroh itu mau datang ke sana, tapi kebetulan di rumah sudah begitu banyak tamu, akhirnya saya cancel dan baru bisa hari ini. Jadi sebenarnya saya datang tadinya tidak hanya untuk persoalan ini. Kebetulan nambah persoalan baru seperti ini yang saya juga diajar ikut-ikutan gitu. Gus, alasan sebelumnya Mas Dedi apa sih kok nggak bilang dulu nih sama Gus Miftah gitu mengenai. Jadi begini ya, saya itu tidak pernah intervensi terhadap kontennya Dedi. Bahwa dulu saya ikut membidani lahirnya podcast, iya. Karena kan dulu pas
deket sama saya kan awalnya masih YouTube, belum podcast. Gitu. Terus kemudian kita banyak hal yang kita lakukan dan lain sebagainya. Tapi kalau beberapa kali ngundang pejabat umpamanya, bro ini bagus nggak? Oh bagus. Gitu. Termasuk dulu ketika beliau ngundang Ustadz Khalid Basalamah, itu sama saya, bro boleh nggak kita podcast sama Ustadz Khalid Basalamah? Loh nggak masalah dong, silakan dong. Saya punya hak apa untuk melarang Ustadz Khalid datang ke podcast? Boleh, berarti. Oh boleh, nggak ada masalah. Walaupun kemudian saya dicaci dari salah satu pihak. Gimana sih kamu mengizinkan Ustadz Khalid Basalamah untuk datang podcast? Dia kan begini. Loh, kita harus dewasa dong gitu. Saya banyak berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah, tapi bukan berarti saya tidak menghormati Ustadz Khalid Basalamah. Itu yang selama ini saya praktekkan. Saya boleh berbeda, tapi bukan berarti saya bermusuhan. Kan harusnya begitu. Beragama yang moderat itu. Nah, termasuk yang lain. Tapi memang beliau kadang-kadang WA saya, chat, bro, bagus gak nih? Bagus. Ada isu apa nih? Bagus. Kayak dulu saya Ali Jabir, almarhum. Bisa nggak gue diundangin? Oke. Beberapa kali dulu Kak Kiai Ma'ruf Amin. Bro, bagus nggak kalau gue diundangin Kiai Ma'ruf datang? Kebetulan saya ketemu sama beliau di Lampung, saya sampaikan, akhirnya beliau datang kan. Tapi kalau persoalan rahim ini betul-betul saya nggak tahu. Gitu. Saya pun tahunya ketika itu sudah naik gitu. Itu kecolongan ya, Gus? Ya, dibilang kecolongan bukan rumah saya. Tapi ketika tadi Yunus bilang bahwa mengundang salah satu habib sini oke, nggak ada masalah, artinya Mas Didi mempunyai pemikiran bahwa ini adalah ruang untuk demokrasi, ruang untuk menyampaikan pendapat. Maka ketika dia tidak bicara atau permisi dengan Gus pun dianggap is oke gitu. Sampai saya bilang begini, satu kalimat kan, bisa nggak lo jadiin gua gay gitu kan? Ada kan di kalimat di podcastnya itu. Iya. Tapi lo beneran? Enggak, gua normal yo gitu. Kan kita biasa bilang, gua ini masih ada katanya, gua normal yo gitu. Saya masih suka ini daripada itu gitu. Artinya itu tadi. Saya dedes dia, saya push dia, apa sih tujuan kamu gitu? Hanya pengen menyampaikan bahwa fakta itu ada. Dan dia mungkin nggak berpikir kalau sampai seheboh itu. Sampai hari ini ada gerakan di Twitter itu kan unsubscriber si Deddy Corbuzier. Makanya saya cuma guyon aja. Ya sekali-kali yang trending topik nomor 1 tidak hanya aku tapi juga kamu. Kalau kita kan sering dengan nama Gus dicatat itu ya. Ya mungkin saya juga harus lebih intensif komunikasi dengan dia. Karena jujur saja ya beberapa bulan terakhir itu karena kesibukan kita masing-masing. Komunikasi saya dengan Mas Deddy itu agak jarang gitu. Agak jarang. Karena beliau juga sibuk dengan proyeknya, saya sibuk dengan ngurusi jadwal saya ya. Gitu. Dan dia bilang, ya memang komunikasi kita akhir-akhir ini kurang. Tadi pun saya kesini, dia telepon, bro dari Jakarta belum? Ya mungkin dengan ini ya saya bisa lebih banyak insentif ketemu dengan dia. Pelajarannya itu. Tapi kaget gak sih Gus begitu tahu mengangkat tema soal LGBT? Ya kaget saya sendiri. Kan selama ini salah satu konsep podcast itu kan salah satunya adalah yang jadi bintang tamu atau narasumber itu diangkat dari yang viral-viral. Yang viral-viral gitu. Lah mungkin dia hanya terprovokasi dengan keviralan si sulung ini. Adam ketemu Adam. Sulung ini. Nggak tahu siapa bapaknya, siapa emaknya kan. Berarti nanti akan ada mungkin macam nasihat ke Mas Deddy. Saya akan nasihati dia begini, rututannya mungkin. Akan saya sampaikan sejarah Sodom. Kemudian bagaimana pandangan Rasulullah terhadap Sodom. Terhadap perilaku seperti itu. Dan terakhir tentunya dampaknya seperti apa. Maka melihat fakta-fakta seperti itu, coba kalau kemudian menurut lo gue harus gimana? Ya take down. Itu nasihat saya. Terakhir itu. Nah, iya. Kalau saya endingnya itu. Persoalan beliau naik down atau enggak, saya tidak bisa dong memaksa. Tapi bahwa ketika saya harus memberikan nasihat ya, saya nasihat. Mungkin ini nasihun lak, saya akan menasihati Anda, famusat didun alaika, tapi agak keras. Itu kira-kira. Terus ada tanggapan tersendiri mengenai gerakan unsubscribe Deddy Corbuzier? Saya juga tidak bisa melarang ya. Dulu aja ketika ada orang gerakan berhenti memfollow Miftah juga tidak bisa apa-apa gitu. Ya, apa-apa. Dan kan tidak hanya sekali ini Mas Deddy mengalami hal seperti ini. Sudah sering kan itu beberapa kali. Ya mudah-mudahan lebih berhati-hati lah. Saya sebenarnya
nggak mau berbicara ini kalau nggak ada kasus ini gitu. Karena ada beberapa hal yang menarik, yang nanti pada saatnya kalian akan tahu gitu. Akan ada berita yang bagus lah menurut saya itu yang bisa dikonsumsi dan ini malah bisa dicontoh gitu. Tapi kok kemudian harus dimulai dari hal seperti ini. Pusing saya. juga ada kehebohan. Di saat kemudian saya mau ngajak beliau naik haji. Terus